Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal muzakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah bi qurbihi wa thawabihi subhanahu. Ta'lim malam Senin Pemuda Remaja Islam Masjid Jami' Al-Mustaqim, bil khusus sahibul bait Bapak Ustaz Hasanuddin Haji Madani. InsyaAllah kita semua dilimpahkan rahmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Hayatul Banat wal Banin wa Zinatul Dunya wad Din. Ada yang baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-'allamah Qadi Jamaluddin Al-Imam Muhammad bin Umar Mahmud Al-Fadl Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Allahumma nafa'na bihi wa bihi nabi kuntum darul amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a ba'da kulli salatin al-Fatihah wa awwal al-Baqarah ila al-muflihun wa ilahukum ilahu wahid al-ayah wa ayat al-kursi wa akhir al-baqarati min amana ar-rasul wa syahada Allahu annahu la ilaha illa huwa inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa qul Allahumma malikal mulki ila bighairi hisab askanahu Allahul jannah wa nawwara Allahu ilayhi 70 nawwara wa qada lahu 70 hajah huwa nuha al-maghfirah wa nasarahu ala kulli aduwwin wa 'adahu minhu wa ma bainahu wa baina dukhulil jannati illa an ayyamut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam a'zamu ayatin fil qur'ani ayatul kursi la tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu wa man qara'a ayatul kursi ba'da kulli salatin kana fi zimmatillah wa lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut wa man qara'a al-ayataini akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatahu wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat kafathu min kulli syai'in wa man qala qul huwallahu ahad kulla yawmin 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah wa man qara'aha kulla yawmin mi'ati marratin mahat anhu dunuba 50 sanah wa masta'adha ahadun bimithli qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allamah al-qadi Jamaluddin al-Syekh al-Imam Muhammad ibn Umar al-Hadrami al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa azama naf'alana bihi bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Dan qala al-muallif wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a ba'da kulli salatin al-Fatihata wa awwal al-Baqarah ila al-muflihun wa ilahukum ilahu wahidun al-ayah wa ayat al-kursi wa akhir al-Baqarah min amana ar-rasul wa syahida Allahu annahu la ilaha illa huwa ila inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam
wa qulillahumma malikal mulki ila bighairi hisab askanahu Allahul jannah wa nadhara Allahu ilaihi 70 nadhra wa qadha lahu 70 hajah ahwanuha al-maghfirah wa nasarahu ala kulli aduwin wa 'adahu minhum wa ma bainahu wa baina dukhulil jannah illa ayyamuta. Kajian kita masih dalam bahasan babun fi adkaris sabahi wal masa. Bab yang menjelaskan mengenai fadilah keutamaan berzikir pagi dan petang. Dalam kajian yang sebelumnya sudah jelas sekali bahwa pengarang kitab ini mencantumkan beberapa doa-doa yang utama sebagai senjata orang-orang beriman di pagi dan petang. Tidak tanggung-tanggung bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah dibaca pagi dan petang adalah bacaan-bacaan yang menyelamatkan kita di dunia dan akan menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekan yang lalu kita bahas mengenai Sayyidul Istighfar, keutamaan membaca istighfar. Rasulullah langsung yang mengajarkan bacaan istighfar ini. Bahkan langsung Rasulullah menamakan istighfar ini dengan bacaan Sayyidul Istighfar, ya, sebagai pokok utama bacaan-bacaan istighfar dari beberapa sighah bentuk bacaan istighfar. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan bahwa orang yang membaca Sayyidul Istighfar, yakin dengan membacanya, penuh keyakinan, keimanan kepada Allah, dibacanya siang hari, meninggalnya malam, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Orang yang bacanya malam, meninggalnya siangnya, maka Allah akan berikan dia surganya. Ya, muqinan biha, begitu Rasulullah menyatakan, man qalaha muqinan biha hina yumsi. Orang yang baca istighfar di siang hari atau menjelang malam dengan penuh keyakinan membaca istighfar ini, minta ampunan kepada Allah, famata min lailatihi wajibat lahul jannah. Meninggal di malam harinya, wajib baginya mendapatkan surga. Sebaliknya membacanya di malam hari sampai menjelang subuh. Di pagi hari kita baca bacaan istighfar, Sayyidul Istighfar, meninggal siang harinya, wajibat lahul jannah. Nah, yang kita baca pada malam hari ini adalah bacaan sholat, bacaan yang kita baca setelah sholat. Apa aja? Kita lihat. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sama pahalanya. Allah sediakan surga bagi orang yang membaca ini selesai sholat. Dan ini dibaca rutin di Al-Mustaqim, ba'dal maghrib dan ba'dal isya. Kalau masjid-masjid lain, kalau di daerah Mampang, Buncit, Kemang, Bangka, ini sama. Karena dulu ulamanya sama mengambilnya. Dia mengambil urutan silsilah ilmunya sama. Kalau alam kalau di Riau, Topik sama apa enggak? Di Jambi. Sama apa enggak? Enggak tahu Mas Nur di kampungnya sama apa enggak? Yang enggak tahu apa namanya? Alam Syah di kampungnya sama apa enggak? Apa bacaannya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a ba'da kulli sholatin, siapa yang membaca doa ini setiap kali sholat, setelah sholat. Pertama, Al-Fatihah, ya kan? Ba'dal maghrib selesai kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca berapa kali? Ada yang 10, ada yang 11. Ini udah dibahas masa bacaan yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, udah lewat. Bahasan udah lewat. Kemudian apa lagi? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wasqina ma'as sabiqin ala faradisil jinan. Terus itu udah lewat. Bacaan yang kita baca ini udah lewat bahasannya. Ini di sebelumnya udah ada. Kemudian apa lagi? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sampai akhir. Itu pun udah lewat. Sekarang setelah saya sholat, siapa yang baca Fatihah selesai sholat?
Wa awwal al-Baqarah. Ayat pertama surah Al-Baqarah apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini juga dalam susunan bacaan tahlil ada. Sampai apa? Sampai mana? Ilal muflihun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai al-muflihun awal surah Baqarah. Kemudian wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-ayah, ini ayat Quran. Wa ayatal kursi kan disambung. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat kursi sampai habis. Kemudian koma wa akhirul Baqarah. Ayat terakhir surah Al-Baqarah. Min dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sampai habis ya. Kemudian wa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indal Islam. Titik-titik ila sampai inna dina indallah Islam. Tambahin qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Ini koma ila ghairi hisab tadi udah kita baca. Apa pahala yang Allah berikan bagi setiap orang yang membaca susunan-susunan ayat tadi yang sudah diajarkan Rasulullah dibaca setelah sholat? Pahalanya Rasulullah menjelaskan askanahullahul jannah, maka Allah akan tempatkan diri orang tersebut di dalam surganya Allah. Ya. Orang yang membaca susunan bacaan zikir ini dibaca selesai sholat, ya, yang tadi kita baca susunan-susunannya, askanahullahul jannah, maka Allah akan tempatkan dirinya di dalam surganya. Nah, bagi yang sholat maghrib berjamaah, kemudian mengikuti bacaan imam, ya, yang menuntun kita membaca susunan zikir ini, begitu juga yang ba'da fajar, ba'da subuh, yang mengikuti urutan dari bacaan zikir bacaan ini, ya, udah tinggal tunggu pemberian dari Allah, bahwasanya Nabi Muhammad menjamin orang yang membaca susunan zikir tadi yang sudah kita baca kemana? Jaminnya adalah ditempatkan di dalam surganya Allah. Tambahin lagi oleh Rasulullah, wa nazarallahu ilaihi sab'ina nazaratan, maka Allah akan berikan pandangan kepadanya, pandangan rahmah, 70 pandangan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dia berusaha bersabar setelah sholat maghrib dan subuh, duduk dulu membaca bacaan zikir ini, bacaan zikir yang tadi kita baca, sabar. Kenapa? Nanti Allah catat dia, wah orang ini nyicil. Misalkan umurnya di dunia sampai 70 tahun, ya, 70 tahun.
selama hidupnya 50 tahun. 50 tahun dia berjamaah misalnya. 50 tahun berjamaah Isya dan subuh dan maghrib. Ba'dal maghrib dan subuh dia membaca wirid dan susunan ini. Tahun pertama dia terus membaca wirid ini, zikir ini, ba'dal subuh dan ba'dal maghrib. Malaikat catat nyicil, dinyicil. Cicilan satu angsuran pertama surganya Allah. Tahun kedua terus dia membaca urutan zikir ini ba'da subuh dan ba'dal maghrib. Oh, angsuran kedua, cicilan untuk masuk surganya Allah. Terus sampai 50 tahun, sampai akhir hidupnya 70 tahun. Dia membaca wiridan ini, zikir ini, susunan ini ba'dal maghrib dan ba'dal fajar. Dia baca ini, dia berhak mendapatkan surganya Allah dan dipandang 70 pandangan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah tambahkan lagi, wa qalallahu 70 hajatan. Allah akan berikan penuhi baginya 70 hajatnya dia. 70 kebutuhan dia, kebutuhan dunia akhiratnya yang dia minta. Di hari itu dia baca, kemudian diminta pada Allah, ya Allah, minta kebutuhan apa? Sekolahnya semoga diberikan pelajarannya, masuk semua, dibukakan pintu hatinya untuk menerima ilmu, cahaya ilmu. Ya Allah, semoga pekerjaan yang kita lakukan mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri, untuk menafkahi keluarga, semoga semuanya berkah. Itu adalah doa-doa 70 hajatnya, 70 kebutuhan dunia akhiratnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi dia bersabar untuk membaca wirid dan zikir dibaca ba'dal maghrib, ba'dal subuh. Itu yang sering kita baca. Kalau pertanyaannya, kalau dibaca ba'dal zuhur, ba'dal asar, ba'dal isya, bagaimana? Silahkan. Artinya ini bacaan wirid dan ini susunan ini setelah sholat. Jadi pertanyaannya, kenapa kita cuma bis maghrib sama subuh? Karena itu waktu-waktu perpindahan. Waktu perpindahan siang dan malam, malam dan siang. Dan para malaikat-malaikat Allah emang tugasnya itu diganti. Habis asar kan kita kalau habis asar selesai wirid dengan salam-salaman. Itu mendekati pergantian. Petugas malaikat shift siang diganti oleh shift malam. Begitu juga ba'dal subuh kita selesai wirid kan salam-salaman. Supaya dibarengin saat malaikat malam bergantian tugasnya dengan malaikat pagi siang. Kita salam-salaman, kebetulan pas malaikat juga lagi salaman. Mudah-mudahan yang kita salamin malaikat. Padahal kita salamin Bang Ahmad. Iya. Tapi kita niatin. Berkah. Ya, mudah-mudahan di situ lagi malaikat lagi damping kita. Tapi jarang banget subuh-subuh salamin Prisma, jarang. Jarang banget. Oh, jarang banget. Kali-kali coba subuhnya remaja salam-salaman sampai kelar. Supaya pas malaikat juga salam-salaman ganti tugasnya. Kagak ada. Ya. Yang terakhir kata Rasulullah, wa ahwanuhal maghfirah. Tadi udah. Allah akan berikan dia surga, rumahnya. Kedua, Allah berikan 70 pandangan rahmah. Yang ketiga kata Rasulullah, ahwanuhal maghfirah. Pandangan yang paling rendah. Pandangan Allah yang paling rendah adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Ahlan wa sahlan, marhaban udah datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bil mahbub. Ada ilallah al-mukarram al-mukarram. Membaca wirid dan zikir yang dibaca tadi, selesai sholat, pertama Allah berikan baginya surga, kedua Allah akan berikan kepadanya 70 pandangan rahmah, yang ketiga Allah berikan kepadanya 70 kebutuhan hidupnya dipenuhi Allah. Kemudian ahwanuhal maghfirah, yang paling rendah banget Allah berikan bagi orang yang baca zikir ini ba'da sholat adalah ampunan dari Allah. Tidak sampai di sini, ditambahin lagi oleh Rasulullah, wa nasarahu ala kulli aduwin. Allah akan berikan pertolongan bagi setiap musuh-musuhnya. Orang hidup, kadang ada yang hidupnya damai-damai aja, tapi ada juga orang dalam perjalanan hidupnya dia punya musuh. Ya, punya musuh. Ya musuhnya nggak mesti musuh adalah sesama kita. Ya mungkin musuhnya adalah orang-orang yang berbuat kemungkaran, kemudian kita tugasnya untuk mencegah kemungkaran tersebut. Itu adalah musuh kita. Allah berikan apa? Pertolongan.
bagi orang tersebut. Karena apa? Dia membaca wiridan ini selesai sholat. Banyak hal. Ada orang dia rajin membaca wiridan ini pada sholat. Ya, pulang dari masjid, karena perjalanan dia dari masjid ke rumahnya jauh, harus nyebrang dulu. Kan banyak masjid di pinggir jalan, seperti masjid di Bujen 4 atau masjid lagi yang di Duren 3. Itu nyebrang, sering kita lihat orang-orang tua pengen ke masjid nyebrang. Tiba-tiba subuh-subuh ya motor lewat kenceng, ditabrak itu orang tuanya nggak apa-apa, motornya mental jauh kemana. Begitu ditolongin, kata orang yang naik motor jatuh, tadi saya nabrak tiang listrik, kata dia. Padahal ditabrak kakek-kakek lagi nyebrang mau ke pulang dari masjid. Termasuk pertolongan yang diberikan oleh Allah. Wa'adzahu minhum. Selanjutnya Rasulullah menjelaskan orang yang baca wiridan ba'da salat tadi, wa'adzahu minhum. Allah akan berikan perlindungan. Tadi Allah berikan pertolongan. Sekarang Allah berikan lagi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan sering dilihat kejahatan apa aja banyak bentuknya. Ada Gojek dijilat lehernya, orang ditembak. Ya. Ada taksi, supir taksi, ekspres pakai lehernya dijilat dari belakang. Akhirnya jadi penumpangnya dua, di belakang sama di samping supir. Yang di belakang supir tugasnya jilat lehernya. Yang di samping supir pegangin setirnya. Jadi supaya ntar kalau nabrak gimana? Akhirnya bener sadar ini supirnya, langsung membanting setir nabrak tiang listrik. Akhirnya yang di belakang yang mau bunuh mental ke depan, bisa selamat. Ya, bisa selamat walaupun ada juga celakanya. Barangkali supir taksi tersebut sebelum berangkat kerja dia baca wiridan habis sholat. Bisa jadi begitu. Ya, anak-anak remaja sekolah, kita nggak nakal, cuman ada tawuran, kebetulan pakai seragam sekolah. Mestinya habis pulang sekolah langsung pulang. Ini ngobrol dulu, nyari wifi dulu, nyari wifi nongki. Ya, langsung pulang. Begitu pulang, ketemu gerombolan orang lagi tawuran. Ini dikejar-kejar dia, masuk ke musola, nggak dipapain. Itu mau barangkali dia tadi baca wiridan habis sholat. Wa ma bainahu. Selanjutnya Rasulullah menambahkan pahala jaminan bagi orang membaca wirid dan zikir pada sholat. Wa ma bainahu wa baina dukhulil jannah illa ayyamut. Ya. Dan tiada yang menghalanginya antara diri dia dengan surga sampai dia meninggal. Untuk masuk surganya Allah nggak ada penghalang. Wiridan ba'da sholat. Jadi kalau kita ba'da sholat, walaupun tergesa-gesa, paling tidak baca Fatihah dan ayat kursi. Ya, kalau bisa keburu juga 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Tambahin yang ke 100-nya. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini udah dibahas, udah pernah dipelajarin sebelumnya, udah ada. Ya, di buku ini udah kita pelajarin. Udah dulu dibaca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasulullah menjelaskan untuk tarbiyah, mengajarkan kita semua. Karena Rasulullah kepingin semua umatnya masuk surga. Kepingin begitu Rasulullah dengan penuh kasih sayangnya, rahmahnya. Kepingin semua umatnya masuk surga. Dikasih jalan-jalan tahapan-tahapannya. Tadi udah bacaan wirid ba'da sholat. Sekarang apa lagi? Coba. Apa lagi yang kurang? Pertanyaannya gitu. Ente ini udah menjadi umat Nabi Muhammad, lahir dalam keadaan beriman dan Islam, belajar juga, ngaji juga, dikasih banyak langkah-langkah menuju surga. Apalagi yang kurang? Pertanyaannya gitu. Apaan lagi yang kurang? Kalau orang tua bilang gini, orang tua, kamu ini udah disekolahkan,
dari lahir, kemudian udah bisa ngomong, udah dimasukin ke PAUD, udah habis PAUD masuk lagi persiapan di AK. Kan ada AK persiapan, ada. Iya, tanya dah. Edo, ada. Alumni. Wah, persiapan di AK. Setelah itu masuk pendidikan pemula ibtidai. Selesai itu sekolahin lagi menengah SMP. Selesai SMP sekolahin lagi SMU tingkat atas. Selesai itu dikuliahkan. Udah gitu ngaji, belum kursusnya, belum lesnya segala macam. Udah besar ngelawan. Kata orang tuanya, apalagi yang kurang orang tua buat anak-anaknya? Semua udah. Wah belum, apalagi motor beliin. Motor apaan? NMAX. Wah beliin. NMAX. Ya, NMAX beliin. Udah dibeliin NMAX. Wah masih ngelawan, apalagi kurang? Belum apa mobil? Mobil apaan? Ya Metro Mini apa Max? Iya, ada yang bisa beli Metro Mini, ada. Ya, jadi bisa ada usaha di situ. Sekarang bisa Uber taksi, ada Grab taksi, ada Grab Metro Mini. Ya. Jadi apa yang kurang? Kita umat Rasulullah kalau ditanya apa yang kurang dari Nabi Muhammad, semua udah dikasih. Semua jalan, semua pedoman-pedoman hidup udah dikasih oleh Rasulullah. Apalagi? Waqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "A'lamu ayatin fil Qur'an, ayatul kursi." Yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, ayatul kursi. Namanya ayat kursi. Ada yang nanya, kok bahasa Indonesia bangku kursi juga? Yang bahasa Arab kursiyun bangku. Kan dulu babun pintu, maktabun meja, mistorotun garis, saburotun papan tulis. Pensil apa Mas pensil? Iya. Qalamur rososi. Itu. Ya, memang Allah yang menamakan ayat mulia ini dengan ayatul kursi. Ini Rasul yang ngajarin. Jadi pertanyaannya tadi, apa lagi yang kurang buat umatnya Nabi Muhammad? Langkah menuju surga udah dikasih tahu. Ya, tips-tipsnya udah dikasih tahu. Sekarang ditambahin lagi oleh Rasulullah. A'zamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi. Ayat yang mulia di dalam Al-Qur'an Rasulullah namakan ayatul kursi. Apa faedahnya kalau Anda menghafal kemudian membacanya? Rasulullah ajarkan, la tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu. Siapa aja yang membaca ayat kursi di rumahnya ada setan, illa kharaja minhu, setannya kabur terbirit-birit. Setannya kabur terbirit-birit. Tahu terbirit-birit? Ngabrit, ngibrit, kabur. Ada yang nggak hafal ayat kursi? Prisma kalau nggak hafal ayat kursi malu. Kemplang paling Malu. Ya. Prisma kalau nggak baca ayat kursi malu. Kenapa malu? Lah malah hadir tahlilan pas. Habis tahlilan maulidan, habis maulidan nampan, habis berempat. Tuh bayangin. Ya giliran makannya lahap. Giliran baca kursinya nggak hafal-hafal, heran juga. Ya, padahal sudah dikasih tahu ayat yang mulia dalam Al-Quran salah satunya adalah ayatul kursi. Faidahnya kata Rasulullah, siapa yang membaca di rumahnya ayat kursi, setan keluar dari rumahnya. Makanya diajarkan salah satu pembuka rezeki. Kalau kita masuk rumah, mau masuk rumah dari luar nih, dari mana aja, walaupun keluar setengah jam, masuk rumah lagi, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun nggak ada orang, sekalipun orang udah pada tidur, sekalipun kosong. Kemudian Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam buat Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baca lagi. Apa? Qulhu 3 kali.
Baca lagi apa? Ayatul Kursi. Banyak banget. Ini kan bisa sambilan. Sambil naruh bukunya, sambil taruh tasnya, ya, sambil duduknya, sambil masuk kamar jalan bisa baca ayat kursi. Jadi penghuni liar, termasuk setan untuk keluar. Waman qara'a ayatul kursi ba'da kulli sholatin kana fi dhimmatillah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, siapa yang baca ayat kursi setiap kali selesai sholat, kana fi dhimmatillah, maka orang tersebut dia di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah. Di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang lagi booming namanya asuransi. Asuransi bank ini, asuransi ini banyak banget. Ada yang ada namanya sial-sial ujungnya. Ada asuransi prudensial. Banyak asuransi itu, asuransi ini. Kenapa Anda enggak percaya dengan asuransi jaminan Allah? Kan asuransi ada asuransi jiwa, ada asuransi apa lagi? Kecelakaan dan lain sebagainya, BPJS. Kalau dulu namanya jam sostek. Kenapa Anda juga nggak yakin dengan ayat kursi? Ya, kenapa juga nggak yakin dengan jaminan asuransi Allah? Ini baca ayat kursi selesai sholat, kana fi dhimmatillah. Orang tersebut di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Orang baca ayat kursi selesai sholat, tidak ada halangan bagi diri dia dan surga, ya, kecuali kematian. Nah, benar, mati dulu baru merasakan nanti surga. Surga yang pertama di mana? Namanya kuburan. Kan doanya apa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburnya taman surga. Orang baca ayat kursi selesai sholat, nggak ada lagi penghalang antara dia dengan surga kecuali mati. Penghalang, ya benar, mati dulu, rasain dulu surga, yaitu taman surga di dalam alam kubur. Syukur-syukur kita semua dijamin Allah semuanya masuk surga. Amin. Dengan mengamalkan doa-doa, membaca doa yang tadi selesai sholat. Selanjutnya Rasulullah menjelaskan, wa man qara'al ayataini akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang baca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah dalam setiap malamnya, kafatahu, maka Allah akan berikan jaminan bagi dia. Jaminan apa? Ya tadi, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, jaminan juga husnul khotimah. Setiap malam kalau dia baca akhir 2 ayat dari surah Al-Baqarah, apa? Apa? 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah, kan tadi udah dibaca kalau tahlilan. Amanah Rasul. Boleh juga lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Baru amanah Rasul. Tuh. Terus sampai akhir surah Al-Baqarah. Kalau kita membaca ayat tersebut di malam hari, kafatahu, maka Allah akan jamin, melebihi jaminan daripada semua asuransi yang dijanjikan oleh orang-orang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berikutnya Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, man qara'a, siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir ayat, sampai akhir surat, wal muawwidzatain, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, itu namanya muawwidzatain, 2 surat pelindung. Kapan dibacanya? Hina yusbihu, di pagi hari, wa hina yumsiya, dan begitu pula menjelang malam. Berapa kali dibaca? 3 marrat, 3 kali. Qulhu, kemudian muawwidzatain 3 kali. Apa pahalanya Rasulullah ajarkan? Kafathu min kulli syai'. Kata Rasulullah, orang yang membaca qulhu kemudian muawwidzatain 3 kali, maka Allah akan cukupkan baginya setiap segala hal yang kita butuhkan.
Tapi mintanya jangan yang neko-neko juga. Ya Allah, ntar kuliah saya mau pakai Harley Davidson. Jangan aneh-aneh juga. Kita minta kepada Allah kebutuhan, tapi kebutuhan yang juga artinya yang bisa dimasuk akal kita. Ya. Kafakum min kulli syai'. Paling tidak Allah lindungi dari segala hal yang mencelakai diri kita, segala hal yang bisa menzolimi diri kita sendiri. Kan sekarang lagi ramai lagi di media. Ya, mohon maaf, nggak perlu sebut namanya, kasihan orang hype, biar kita tutup. Ya, udah lagi ramai dibahas LGBT, lesbian, gay, biseksual sama transgender. Ada kejadian. Ya, kejadian apa? Kejadian laki-laki mencabul laki-laki. Masya Allah. Ya. Sekarang kan lagi zamannya media. Zamannya media begitu cepat. Broadcast begitu cepat. Jadi apa? Ini sosok orang itu dibikin meme. Nah, rame semuanya. Ya, padahal kita sebagai orang-orang beriman, kita yang menggunakan smartphone, kita orang pintar tapi menggunakan smartphone. Ya sudahlah, artinya itu aib dia. Kita tutup. Kadang diedit, jadi macem-macemin. Ya kita tahu orang pasti punya kesalahan, orang punya khilaf. Ya mungkin setan lagi menguasai nafsu dia, setan lagi menguasai syahwat dia, sehingga dia salah melangkah, salah berbuat. Ya, kita berlindung kepada Allah dengan membaca apa setiap malam? Qul dan mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan ini pula kita baca selesai maghrib, baca. Wa man qara'a qul huwallahu ahad kulla yaum. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul hu setiap hari berapa kali? Asyra marrat, 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah. Ini luar biasa pahala yang Rasulullah berikan. Allah akan memberikan baginya istana di surga. Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Pernah sering saya jelaskan. Ya Allah, kita kalau di Jakarta jalan, kayaknya nggak habis-habis. Sono bangun apartemen, sono bangun apartemen, di sono bangun apartemen, di sana bangun rumah susun, mewah-mewah. Kita cuma ngelihat kapan kita punya di lantai 10. Di lantai 10 ada kolam renangnya, Skyfall. Jadi kita bisa berenang di atas lantai 10. Coba anak Prisma paling banter di Kuningan berenangnya. Bulungan. Di Bulungan juga. Ya. Kadang berenang yang bayar 10.000. Belum pernah kan berenang di atas lantai 10. Begitu kita pengen istirahat, ngeringin badan kita, kelihatan Jakarta. Tuh, berangan-angan, gitu. Tapi begitu diajarin Nabi baca kulhu 10 kali, Allah kasih cicilan untuk bangun surga, bangun istana di surga. Tuh, nggak we, tapi kalau tadi berenang lantai 10, tapi begitu diajarin sama Nabi Muhammad baca kulhu 10 kali, Allah berikan baginya dibangun apa? Istana di surga. Subhanallah. Saya katakan tadi, kita cuma berangan-angan pengen punya apartemen lantai 10, mewah sekali. Baru masuk gerbangnya udah ada yang hormat, security. Ya, baru masuk gerbangnya tuh dibukain pintu, coba bayangin. Bukain pintu. Kalau di surga malaikat Ridwan namanya. Kalau di surga malaikat Ridwan. Kalau sini dibukain. Kemudian masuk ke lobi. Masuk ke lobi, karpetnya merah. Karpetnya merah. Begitu terbuka pintu apartemennya, langsung hawa air conditioner AC. Lah kalau rumah kita cuma kipas angin.
AC, wangi. Ya, udah gitu security-nya mencetin. Lantai berapa, Pak? Lantai 10. Pak, buka liftnya. Ada yang pakai kartu. Langsung di-scan. Ada yang pakai finger, jempol, kebuka langsung liftnya. Dunia tuh. Lift, masuk lift. Ngaca dah. Ayo. Baca dulu masuk lift. Ngaca dulu, biar ganteng. Sampai lantai 10 kebuka. Ruang kedap suara. Besok mau gue. Ya. Dicit. Wasit di Trans TV lantai berapa sih? Ada drone. Lupa Rosid. Lantai 7 ya. Begitu masuk ke kamar apartemennya. Ya, masuk ke kamar apartemennya. Dia bukan buka pakai kunci, tapi pakai retina matanya. Nggak ada orang bisa masuk sembarangan. Karena udah di-record pakai mata. Dikedipin doang. Buka pintu kamar apartemen. Begitu masuk kamar apartemen mewah semuanya. Begitulah pandang gambaran surga dunia. Gimana kalau surga akhirat nanti? Surga dunia di apartemen lantai 10 itu udah ada menunya. Menu goreng-gorengan, nasi goreng, tahu goreng, tempe goreng, ayam penyet, ayam tulang lunak, ada semua. Tinggal telepon. Halo. Iya Pak, resto. Ya, nomor 2. Wah, nomor 2. Apaan? Tadi menunya ini. Mewah. Tinggal dipencet. Pintu masuk makanan. Mewah. Itu surga di dunia. Orang bisa membentuk kenyamanan, keindahan hidup di dunia dengan pelayanan yang maksimal. Pelayanan bukan bintang 5 bintang 10. Bintang 10. Orang masuk pakai sendal jepit nggak boleh. Ya. Kali-kali gitu. Prisma diajak tahlilan di apartemen. Pakai sendal jepit, kata security nggak boleh. Ganti sepatu dulu. Cit. Ya. Norak cit. Pakai sepatu, tahlilan, tumben-tumben undangan di apartemen pakai sepatu semuanya. Masya Allah. Sarung. Kayak sarung kayak sepatu lagi. Mana nyapu? Emang dasar nggak pernah ke gedung. Ya, norak. Masuk lift kegencet. Wow. Macet tadi gede jadi gepeng. Ada yang naik eskalator tangga jalan di bingung. Iya, mana kaki kanan lu kaki kiri dulu nih, dia bingung. Itu gambaran nikmatnya hidup di dunia. Rasulullah udah ngasih tahu, baca kulhu 10 kali. Allah bangunkan istana di surga. Wa man qara'aha kulla yaumi mi'ati marrah. Sekarang ditambahin lagi. Tadi 10 kali kan? Siapa yang baca kulhu setiap hari 200 kali. Jadi 10 kali. Allah berikan istana di surga. Sekarang 200 kali. Mahat anhu dzunuba 50 sanatan. Allah hapus. Allah delete. Sekali pencet delete tak. Dosa 50 tahun. Dosa 50 tahun. Emang Ali tahu umurnya bakal berapa entar? Ada yang meninggal, tahu nggak? Nggak tahu. Kali misalkan Ali umurnya 100 tahun, amin. Misal, Amin Allah. 100 tahun, 100 tahun, 50 tahunnya Allah ampunin dosanya. 50 tahun Allah ampunin dosanya. Tiap hari dia baca kulhu 200 kali. Sudah pernah ngamalin belum? Baca kulhu sehari 200 kali. Amalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Gitu terus. Baca kulhu tiap hari 200 kali. Terus kita nggak kemana-mana dong, di atas sajadah doang atau di masjid doang. Enggak. Sambil Anda aktivitas, sambil Anda bekerja, sambil Anda sedang di sekolah, ya, wah olahraga, senam. Masih ada nggak SKJ? Masih ada nggak tuh? Ada gue. Udah nggak ada SKJ ya. Senam kesehatan jasmani dulu namanya SKJ.
Sekarang nggak tahu apa namanya, masih pocok-pocok mungkin. Baca-baca. Irama senamnya jalan tinggalin. Tapi hati Anda baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad terus. Ya. Kenapa? Contohnya. Ada yang pernah tahu almarhum Habib Husin bin Umar Al-Atos, yang gampang aja dah, yang pernah ketemu, yang pernah kita tahu ceritanya, atau karena meninggalnya belum lama kan, dikuburinnya di mana? Di sana, di makam kuburan Habib Kuncung. Orang ngelihat beliau almarhum kayak orang gila, orang baju cuma satu-satunya dipakai, kainnya pun cuma satu-satunya. Dulu waktu rumahnya di Cawang, duduk di tempat sampah, ngoret-ngoret sampah. Orang nggak tahu kalau dia adalah waliullah. Kenapa begitu? Emang Allah umpetin, emang Allah rahasiakan sosok hambanya yang Allah kasih kelebihan. Allah tutup. Allah tutup. Jadi orang ngelihatnya seperti orang biasa. Kadang orang ngelihat, ini Habib nggak pernah sholat. Nongkrong doang di tempat sampah. Orang pada ke masjid Jumatan, dia masih nongkrong di tempat sampah. Ya, kalau orang yang suzon salah. Ya, orang nggak tahu. Bisa jadi beliau sudah di masjid, udah rapi, tapi dengan wujudnya yang berbeda. Ya, dengan wujud yang berbeda. Kenapa demikian? Kelihatan kok dia kagak pernah sholat. Karena orang-orang yang seperti itu, fi kulli waqtin wahin, setiap waktu yang bergerak, yang berputar, dia fi hadratillah. Jadi dalam selalu menyambung kepada Allah. Kalau kita kan koneksi cuma sholat doang. Kalau sholat kita khusyuk, coba. Tapi kalau waliullah, koneksinya setiap saat. Kalau Anda wifi cuma di tempat itu doang hotspotnya. Begitu udah berapa jangkauan berapa meter hilang wifi. Sama kita kalau sholat khusyuknya sama Allah cuma sholat doang. Kalau khusyuk, kalau kagak di luar sholat udah nggak fi hadratillah lagi, lupa. Wala wiridan enggak, wala zikiran enggak, lupa. Jadi itu kenapa? Ya orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah kadang ada ditutup oleh Allah. Allah tutupin rahasianya pada orang tersebut. Selanjutnya, wa masta'adza ahadun bimithli qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Sama juga orang yang berlindung kepada Allah, siapa aja, bimithli, dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq, surah al-falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, surah an-nas. Sama juga. Jadi kalau kulhu 200, bagaimana kalau qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sama juga faidahnya, sama juga keistimewaannya membacanya seperti bacaan surah Al-Ikhlas atau qul huwallahu